Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati Bapak pengurus masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sholat maghrib rahimahullah, dan teristimewa kepada Bapak Haji Zulkifli Imam Said dan keluarga besarnya. Beliau yang merekomendasikan saya untuk hadir di sini. Ya, Pak Haji. Ya. Bapak Ibu, salah satu yang paling bernilai di diri kita itu adalah iman. Untuk itu di dalam agama kita, iman itu yang pertama dan yang utama dipelajari, didakwahkan oleh Rasulullah. Kalau sekiranya Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu kira-kira beriman apa tidak? Bapak Ibu kira-kira beriman apa tidak? Kenapa ragu tadi? Ragu nih beriman. Ragu ya. Coba saya ulang lagi. Bapak Ibu kira-kira beriman apa tidak? Belum meyakinkan ini. Tapi yang perlu kita apakan yang pertama adalah iman itu kira-kira kelihatan apa tidak? Tidak. Nah, iman itu tidak kelihatan, dia abstrak. Itu sama dengan arus listrik. Itu yang terbentang di jalan itu kabel apa arus listrik itu? Yang terbentang di jalan itu kabel. Itu kabel itu ada arus listrik dan tidak ada arus listrik, bisa tidak dibedakan itu? Tidak. Sama saja, yang pakai arus listrik kabelnya itu dengan yang tidak sama saja bentuknya. Lalu bagaimana kita mengetahuinya kabel yang terbentang itu pakai arus apa tidak? Itu hanya melalui gejala. Nah, apa gejalanya? Kita sambungkan ke lampu, hidup lampu. Kita sambungkan ke AC, hidup AC. Kita sambungkan ke bunyi dia. Disambungkan ke setrika, panas dia. Disambungkan ke kulkas, dingin dia. Itu pertanda ada arus. Tapi kalau sekiranya dihubungkan ke AC, sudah 3 jam tidak juga dingin. Ada arus tidak tuh? Tidak ada arus. Jadi iman itu tidak kelihatan. Dia bisa diketahui melalui gejala. Oleh karenanya, dari orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, ternyata tidak semuanya diakui oleh Allah. Tidak semuanya yang mengatakan beriman, tidak semuanya diakui oleh Allah. Oleh karenanya, Bapak Ibu beriman? Bapak Ibu beriman? Ragu lagi. Beriman? Beriman kan? Kata siapa? Nah, ini masalahnya. Kata kita itu beriman. Kita beriman sudah diakui oleh Allah. Belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Memang Bapak Ibu, kita itu beriman apa tidak, masalahnya adalah sudah diakui oleh Allah atau belum. Ini yang jadi masalah. Maaf Bapak Ibu, tadi saya secara mendadak bertanya tadi, kira-kira ada layar apa tidak? Oh tidak.
tapi ternyata disediakan juga. Kita manfaatkan saja dulu apa yang ada. Kenapa demikian? Antara berbicara dengan ayat-ayat yang disajikan, insya Allah akan membantu. Tapi untuk masa yang akan datang nanti, Bapak Ibu, kita akan siapkan layar yang bagus. Untuk itu nanti ada yang sudah otomatis, yaitu ada infocus yang sudah siap saji dan layar yang sudah terpampang. Insya Allah nanti kalau itu ada atau kita siapkan nanti, saya akan mengisi masjid ini dengan jamaah sebanyak-banyaknya nanti. Ya, boleh tak dibuat jamaah dari yang kemarin pagi? Boleh. Ya, Abu Boga 700 ke 500 gram. Boga kemarin. Nah, kita ada acara nanti di situ. Mudah-mudahan nanti kalau akan penuh masjid kosadanya, setidaknya separuh masjid bisa penuh dengan 2000 berarti ya, 2000 berarti setidaknya Amba mencoba nanti pertama 700, kedua 500, nanti biar itu nanti bisa agak 1500 dimulai dari situ. Ya. Bapak Ibu, jadi ternyata kita mengaku beriman, kata kita masalahnya belum diakui oleh Allah. Saya bayangkan begini, saya pinjam uang sama Bapak Ibu, saya pinjam uang, sudah itu saya bayar. Kata saya sudah saya bayar. Kata Bapak Ibu, iya sudah Ustaz bayar. Kira-kira masalah apa tidak masalah itu? Kan saya pinjam uang, lalu saya bayar, ya kata Bapak Ibu, ya sudah dibayar. Masalah ada itu? Kan tidak masalah itu. Tapi saya bayar, belum lagi dibayar, belum lagi. Kira-kira masalah ada? Masalah. Nah sekarang kita mengatakan kita beriman. Kata siapa? Kata kita. Sudah diakui oleh Allah? Belum. Masalah ada itu? Masalah. Untuk itu mau tahu tak diakui apa tidaknya itu? Mau tahu sekarang atau di akhirat saja nanti? Mau sekarang. Apa bedanya? Kalau kita ketahui sekarang sudah beriman atau belum? Kalau belum masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau sudah di akhirat nanti bisa diperbaiki? Dan bisa diperbaiki karena sudah di akhirat. Oleh karenanya orang-orang yang berkata kami telah beriman itu ternyata tidak semuanya diakui oleh Allah. Oleh karenanya ada yang dibantah, ada yang belum diakui, ada yang dipertanyakan, dan ada yang diakui. Mari kita lihat, ini mungkin kurang memuaskan, tapi tidak apa-apa. Yang pertama yang dibantah. Siapa yang dibantah? Ayatnya sudah hafal oleh kita. Wa minan nasi may yaqul amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang berkata, kami telah beriman dengan Allah dan telah beriman dengan hari akhir. Kata orang itu, kami telah beriman dengan Allah dan telah beriman dengan hari akhir. Kata dia, kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu belum beriman. Mereka itu tidak beriman. Padahal mereka itu tidak beriman. Nah, jangan awak situ. Jangan awak yang masuk kelompok itu. Untuk itu kita cek itu. Itu satu dibantah. Yang kedua, belum
dipertanyakan oleh Allah. Orang yang mengatakan itu beriman tadi, yang ketiga dipertanyakan oleh Allah. Ayatnya Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ini imannya dipertanyakan. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka kepada Allah? Dia sudah beriman, tapi dipertanyakan imannya itu. Kenapa dipertanyakan? Nah, imannya itu tidak punya kekuatan. Ini masalahnya. Bapak Ibu, sama dengan listrik. Bapak Ibu dulu pernah nggak masang listrik, masukkan listrik ke 450 watt? Di rumah dulu pernah nggak masuk listrik cuma 450 watt? Pernah nggak dulu? Pernah kan? Nah, hampir 150 watt itu bisa ya, lampu agak HP, TV, kulkas. Bisa masang setrika sekalian waktu itu? Ada. Kalau lampu hidrik, TV hidrik, kulkas hidrik dipakai lo setrika, apa jadinya? Banyak sininya tuh. Nggak tahu ya, nggak kue. Untuk itu kalau setrika, matikan dulu kulkas, matikan TV, matikan lampu, baru setrika. Tapi kalau ini juga pasang setrika, apa yang dilakukan? Awal ini TV ini, kulkas ini, lampu ini, setrika jalan dulu, apa jalan? Tambah ya, naik jadi 900.000. Kalau 900.000 itulah kue itu, boleh bisa kulkas, tidak bisa lampu, tidak bisa TV, lah bisa jalan setrika sekali. Tapi kalau bisa pasang AC. Kalau punya 900.000, kulkas ini, setrika jalan, lampu ini, TV ini dipasang AC, apa jadinya? Membagi bersih-bersihnya, tidak terjadi. Nah, iman kita juga begitu. Kalau iman itu hampir 150 watt, iman itulah bisa sembahyang surah di rumah. Hampir 150 watt lah bisa sembahyang surah di rumah. Tapi ada tadi ini untuk kemasai kita. Tidak terjadi Pak. Tapi lah bisa sembahyang surah di rumah, bisa juga di waktu itu. Tapi untuk kemasai ini ada tadi ini. Kalau dipas tunjuk kemasai ini buat iman yang berarti waktu mempaditnya. Tidak terjadi. Banyak sekali kadang sudah jalan ke baditnya begitu. Nah, kalau ingin untuk kamasaji sholat berjamaah boleh mendagang pengajian, naikkan daya iman jadi 900. Kalau 900 itulah kue untuk sholat jamaah, lah kue untuk mendagang pengajian kue. Tapi ada bisa untuk sholat tahajud. Ada bisa untuk sholat tahajud. Kalau ingin pula untuk sholat tahajud, sholat berjamaah, baca Quran, ingin untuk sholat tahajud, apa jalannya Pak? Naikkan daya menjadi barang 1.350 ya. Kalau 1.350 itulah kue untuk apa itu? Untuk sholat berjamaah, untuk baca Quran, untuk sholat tahajud, itulah kue itu. Tapi kalau tidak 900 wattnya dibawa sholat tahajud, lah duduknya dari tempat tidur itu jatuh sini. Duduknya jatuh aja. Tidak terjadi Pak. Pak mau terjadi dulu. Atau di masjid yang lain, kerja masjid yang lain, difulkan ke sholat tahajud itu belum bisa. Sama juga masjid tadi, difulkan ke situ masjid yang lain bisa. Ada yang melakukan itu. Untuk sholat tahajud, jago dia bisa ibu itu, jago ya sholat tahajud sampai jam 4. Nah, jam 4 itu lalu jam 7 saja. Kita sholat subuh di sholat
yang nomor 4 sudah diakui oleh Allah. Sudah diakui oleh Allah. Siapa yang sudah diakui oleh Allah itu? Salah ayatnya ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Mereka itu orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya. Kata siapa itu? Kata Allah. Kata Allah yang beriman. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Allah yang mengatakan itu. Sudahlah imannya diakui, sudahlah imannya diakui, kemudian dijadikan bonus. Apa bonusnya? Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya. Yang kedua ampunan, yang ketiga rezeki yang mulia. Imannya diakui, dijadikan bonus. Apa bonusnya? Derajat ketinggian di sisi Tuhan, ampunan dan rezeki yang mulia. Saya menggambarkan kalau di atas ini seperti ini. Ada dulu olahraga wanita itu Olimpiade dunia, di antaranya Susi Susanti. Waktu itu juara dunia badminton di Olimpiade. Lalu dinaikkanlah dia ke panggung kejuaraan. Dikalungkanlah medali duduknya, diberi hadiah ini, bunga dan lain sebagainya. Disaksikan oleh banyak orang, disiarkan di berbagai TV sedunia. Sedunia orang mengakui bahwa dia juara. Kemudian pemerintah menjanjikan nanti diberi rumah, diberi uang 1 miliar, diberi kendaraan. Dijanjikan itu. Sudahlah dia diakui, dia juara, diberi hadiah, kemudian dijanjikan pula bonus. Ini yang luar biasa. Oleh karenanya, Bapak Ibu, orang yang mengatakan kami telah beriman itu ternyata oleh Allah dibagi kepada 4 macam. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Apa yang macam ini? Orang yang mengatakan kami telah beriman itu ternyata oleh Allah dibagi 4 macam. Apa yang pertama itu? Yang pertama, dibantah. Dibantah oleh Allah. Itu tadi. Yang kedua apa? Belum diakui oleh Allah. Yang ketiga, dipertanyakan oleh Allah. Yang keempat, diakui oleh Allah. Ibu-ibu ini pada itu baru pada tahu sih ya. Sampai sampai ibu boleh sampai. Sampai sampai ibu boleh. Udah sampai ya. Pasal ibu ya sampai ibu gitu. Ayo, kan itu tadi juga kan itu lagi. Yang pertama yang dibantah oleh Allah. Tulisan tidak ada di belakang dia dibantah. Yang kedua kan belum diakui oleh Allah. Yang ketiga dipertanyakan oleh Allah. Yang keempat diakui oleh Allah. Langsung ayat-ayat yang menjadi sekali. Jadi tidak jadi terus saya bilang ayatnya jadi ayat sekali. Atau gurunya untuk pakai ayat itu seperti itu bisa dibuat lagi. Di foto-foto saya bisa dia bukan bisa juga di kampung di rumah bisa. Nah, baik. Jadi kan ada apa itu? Yang pertama dibantah, yang kedua belum diakui, yang ketiga dipertanyakan, yang keempat diakui oleh Allah. Ini Bapak Ibu inginnya yang mana? Dari yang ini yang mana? Yang diakui. Yang diakui inginnya itu ya? Ada diakui? Aduh, baik-baik masalah dari inginnya itu. Kalau ingin diakui, Bapak Ibu ingin diakui, harus ada kelihatan 35 gejala. 35 gejala di diri kita. Kurang-kurangnya 25. Ada 35 gejala di diri kita seperti tadi, hidupkan ke lampu, hidupkan ke kulkas, itu gejala. Karena iman itu tidak kelihatan bersama dengan arus, tidak kelihatan. Kita lihat di 35 gejala, kurangnya 25. Nah, apa itu? Orang itu beriman apa tidak? Yang pertama memakmurkan masjid Allah. Apa yang pertama? Nah,
Nah, memakmurkan itu 3 macam. Nah, bukti memakmurkan masjid itu. Yang pertama, ikut membangunnya. Ikut bangun. Yang pertama ikut membangunnya. Nah, ini lalu kalau yang masa ikut surang-surang bagai satu keluarga bagai ada yang membangunnya bersama, terserah membangunnya itu. Tapi dalam hadis katakan siapa yang ikut membangun masjid walaupun sebesar sarung, nanti Allah buatkan mahligai di dalam surga. Allah balasi dengan apa? Dengan mahligai di dalam. Jadi ikut bangun apa? Bangun sendiri boleh, sekeluarga boleh. Ikut umpamanya kata pengurus masjid, kita perlu keramik 100 kotak. Saya 2 kotak, saya 10 kotak, saya 2 kotak sesuai dengan kemampuan. Itu sudah ikut membangun masjid. Yang ikut membangun masjid dibuatkan oleh Allah mahligai di dalam surga. Mahligai tidak sah di dalam surga itu. Nah, itu. Tapi masalahnya itu besok banyak mahligai yang kosong-kosong dalam surga. Banyak pameran itu, ini mahligai bapak itu, ini mahligai ibu itu mahligai bapak itu, ibu itu, banyak dalam surga, tapi kosong. Bapak kosong, orangnya masih dalam neraka. Allah membuatkan mahligai di mana? Di surga, tapi ini adalah bapak itu. Ya Allah mendapat janji dibuatkan mahligai dalam surga, tapi amalan yang menyebabkan dia cepat masuk surga tidak dia lakukan. Dia berada di dalam neraka. Mahligai dalam surga, untuk itu kan kosong mahligai itu. Nah, kosong mahligai itu dari bisa dikontrakan dulu. Dari bisa dikontrakan. Enggak bisa dikontrakan. Orang dari bungkus itu satunya. Tidak ada yang kos, tidak ada yang kontrak di situ. Orang itu di dalam surga. Jadi kalau punya, awak tidak dibuat amalan yang mempercepat ke situ, nah itu bisa kosong mahligai itu. Dibuatkan pada orang itu. Untuk itu lakukan amalan-amalan yang mempercepat untuk masuk ke dalam surga sehingga kita bertemu dengan mahligai itu. Kalau dia tidaknya bisa kita gambarkan. Siapa masyarakat raja kok? Rumah apa itu? Raja kok? Rumah itu? Rumah apa itu? Tapi apa itu dari surga? Apa itu dari surga? Rumah apa itu? Dalam dunia. Di dunia bisa tak begitu? Kan keseluruhan itu. Itu rumah apa itu? Itu rumah apa itu? List itu apa itu? Benar. Apa itu dalam? Nah, bisa disebut itu. Kok mahligai saja? Mahligai apa itu? Mahligai itu. Mahligai itu. Ibu bisa dalam dunia. Nah, untuk itu yang kita usahakan bagaimana mempercepat kita masuk ke dalam surga itu. Nah, untuk mempercepat itu salah satu dikatakan dalam hadis adalah seperti ini. Ada 7 golongan yang pada akhirat nanti di saat itu 7 golongan mendapat naungan langsung dari Allah. Di mana orang sibuk berlindung dari panas, sibuk menjalani hisab, sibuk menjalani apa segala macam, tapi ada orang yang langsung dilindungi oleh Allah. 7 kelompok. Salah satu dari yang 7 itu adalah seseorang yang hatinya terbawa ke masjid, bergabung ke masjid. Hatinya itu bergabung ke masjid. Ada 7, salah satunya adalah orang yang hatinya selalu tergantung ke masjid. Nah, itu Pak. Tergantung ke masjid itu Pak. Yumaisi masjid, datangnya untuk sholat jamaah ke masjid, datangnya baca Quran ke masjid, datangnya ikut segala macam ke masjid. Orang yang terbawa hatinya dari masjid, Allah langsung memberikan perlindungan. Nah, jadi tadi awal membangun masjid, lalu mahligai. Itu meramaikan masjid, itu langsung nanti masuk ke dalam masjid. Nanti yang kedua meramaikan masjid. Yang ketiga, ikut memuliakan masjid. Nah, memuliakan itu apa? Banyak macamnya. Yang pertama memuliakan itu kalau masuk ke masjid, dahulukan kaki
kanan. Kalau masuk ke masjid, baca doa masuk masjid, lain ke rumahnya. Ada tak? Masuk masjid, lalu ulang kali doanya. Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba. Kalau di masjid itu beda apa ini? Sekolah beda ini. Lebih Salam besok. cuma dari baca. Besok. Jadi dulu kan kaki kanan. Untuk masjid lebih dulu baca doa Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba rahmatika. Tiba di dalam masjid kalau memungkinkan sholat sunat namanya tahiyatul masjid. Namun sholatnya saja sholat memberikan penghormatan ke masjid, tahiyatul masjid menghormati masjid. Namun sholatnya itu yang berikutnya bagaimana menjaga ketenangan di masjid, bagaimana melakukan aktivitas di masjid dan lain sebagainya. Itu namanya memuliakan masjid. Aku dalam belajar memuliakan masjid ini, Bapak Ibu, kok belajar ya? Nanti ingin mencontoh berita apa? Kan itu di perjalanan aja pergi tinggi ke kampung, ke Sangka, ke Makamai. Kalau di perjalanan tak sesat ayat, anak baca ini, tak sesat ayat baca ini masa tak sesat ayat jadi, ya, tak sesat ayat jadi musibah. Ada boleh supaya jangan melecehkan masjid, silakan cari masjid tasawuf ayat, silakan. Tapi sudah mulai ikut langsung berwudu di situ sekali. Sudah berwudu letak buka pintu masjid, sholat sunat agak 2 rakaat di situ. Kalau dia ketik sudah macam atau taifah bayar di situ. Rasanya kita tak baik di situ. Tetapi kita bebas apa rasanya di situ. Tapi ada tak sesat ayat baru nyoba ke masjid. Tak sesat ayat saya berbeda dengan dua tadi kalau ada nanti nyoba masjid berbeda ayat saya. Kalau ini nak memuliakan masjid. Masjid itu rumah siapa? Rumah Allah. Masjid itu rumah Allah. Nah, masjid itu rumah Allah. Apa yang ini rumah Allah? Itu rasanya tak memuliakan. Ibu coba rasakan tu. Saya tiap pagi jam 7 orang tiba di rumah. Numpang bayi kat aku jam 7 kan. Ayat 7 besok tiba ya. Numpang bayi. Ayat 7 besok tiba ya. Numpang bayi. Nanti kalau dibuka 2 bulan saja. Baru itu. Jadi makanya nanti mengatakan kalau dapat berwudu dari rumah itu lebih tinggi pahalanya ketimbang berwudu di masjid sampai seperti itu. Kenapa demikian? Dia berangkat ke masjid sudah dalam keadaan suci. Tapi tidak masalah dia berwudu di masjid, boleh. Tidak ada masalah. Buaya di masjid tidak ada masalah. Memang disediakan untuk itu, tapi nilainya jauh lebih besar. Nah, Bapak Ibu, 35 satu bagian kita bicarakan. Kalau riyadhah dan yang satu terbagi 2, memakmurkan masjid ada 3 macam: ikut membangunnya, ikut merapinya, ikut memuliakannya. Bagi saudara satu poin tandanya tidak iman di diri kita. 3 baik. Barangkali 3 baik. 2 tahun yang akan datang. Si 2 tahun kan ada 3. Nah, Bapak Ibu, ketika aku turun ke sekolah menjadi asesor untuk akreditasi, Pak, salah satu yang ditanya di sekolah itu adalah visi-misinya itu menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa. Itu apa tanya kalau sekolah guru segala macam itu apa visinya? Beriman bertakwa, beriman menurut aku, menurut kerangkaan Allah, beriman menurut aku. Yang menurut aku itu apa? Ada jawabnya. Kalau beriman menurut agama, menurut Al-Quran, salah satunya adalah orang itu membangunkan masjid. Artinya pendidikan itu mengantarkan anak ini guru segala sesuatu warga sekolah itu membangunkan masjid. Lalu aku hubungkan keberhasilan itu di dalam visi beriman itu apa
Lampu bongkar ternyata kita gagal dari sudut itu. Gagal. Bagaimana gagal? Dalam penelitian aku, orang karena saji ini, jadi masa ini kan kadang-kadang mewah-mewah di mama itu, orang kan masih, tapi orang ke mesin cuma 5-15%. Kalau anda percaya, silakan buktikan penelitian di tempat masing-masing. Orang ke mesin hanya 5-15%. Padahal setiap sekolah itu visi-misinya beriman dan bertakwa setiap sekolah. Tapi gagal kita di situ, orang ke masjid hanya 5-15%. Itu kasarnya gini, kalau di satu masjid ada 10 kakak, satu kakak ada berdua, ada bertiga, ada berapa, ada berlima, ada berenam. Anggap 3 orang saja satu kakak. Ada 100 kakak, 100 kali 3 baik. 100 kali 3, 306. Kalau hanya ke masjid 30 orang dari 300 orang itu berapa persen? Akan 10% cuma. Kalau ada 50 orang baik, kan 50% cuma. Orang ke masjid sekarang hanya 5-15%. Itu kecuali kalau ada tetap terbuka. Tapi yang mungkin ke masjid orang hanya itu. Coba buktikan nanti. Kalau ada satu-satu yang di atas itu tidak sampai dari 20%, tapi yang ada 5-15. Padahal itu mendidiknya bukan hanya guru di sekolah, sudah termasuk penceramah, sudah termasuk pemerintah, sudah termasuk apa? Ternyata dalam visi beriman itu dari sudut demokrasi kita gagal. Nilainya itu sampai 5 balik cuma, tidak sampai 52, tidak sampai 52. Nah ini oleh karenanya ada satu sistem yang kita buat yang ditunjukkan oleh Rasul bahwa supaya masjid itu penuh sesak siang malam pagi sore dengan bermacam kegiatan. Itu yang kita buatkan pelatihan di berbagai tempat. Nah, itu nanti salah satunya bisa yang terjadi. Jika nanti pagi kita datangkan orang dari berbagai tempat, kita adakan pelatihan di sini. Itu segitu dulu. Itu pertanyaannya. Apa Pak? Ini pertanyaan. Yang mana satunya? Pertanyaannya. Apabila mendengar ceramah rasa naik iman dan ingin langsung beramal baik, beramal baik, tapi setelah kembali aktivitas biasa, kembali ke rumah, imannya bagaimana solusinya? Kembali diterima imannya. Jadi ketika mendengarkan ceramah, itu imannya naik, rasa ingin beramal soleh. Tapi begitu pulang ke rumah, imannya turun. Memang itu benar. Kan iman para nabi selalu naik, iman para malaikat stabil. Nah iman kita manusia ini turun naik, turun naik. Kalau di batang air ada pasang, ada air gadang, ada air ketek. Bila air gadang, kalau di sungai, kalau hari supaya gadang, acur hujan, gadang kering. Kalau supaya makanya belajar itu membaca Al-Quran itu tidak sekali-sekali, tapi sepanjang hari belajar memahami itu setiap waktu sehingga imannya itu terus. Bapak Ibu, menjaga bunga, menjaga tanaman, ibu bapak lado, berternak ikan, berternak ayam, itu yang dimakan ayam itu ikan itu sekali 3 bulan atau sekali. Kalau sekali 3 bulan baik. Oh iya. Coba lado lagi bungkus sekali 3 bulan baik. Jadi oleh karenanya kita harus dibuat di dalam diri kita dengan Al-Quran itu pencas otomatis. Dengan Quran itu pencas otomatis. Sehingga nanti Quran itu yang datang kepada kita. Kalau ini kan awal yang melakukan. Tapi nanti ada satu sistem di mana Al-Quran itu yang datang kepada kita. Awas saja masa tiba Quran itu kau. Awas sedang menyetir tiba Quran itu. Sedang mencuci tiba Quran itu kau. Kalau ini kita yang mendekatkan diri kepada Quran, di Quran itu jadi layak pada dia apa punya mereka
Nah, dengan Quran seharusnya juga begitu. Jadi memang wajar obatnya adalah bagaimana dibuat itu sistem pencas otomatis antara kita dengan Quran itu. Ini suatu cara nanti sehingga iman itu selesai. Untuk menaikkan iman ada 7 langkah. Ada 7 langkah. Bila sempat kita sampaikan ini supaya iman itu naik lagi, ada 7 hal yang perlu dilakukan. Tapi ini saja yang saya sampaikan, yaitunya bergaullah dengan orang-orang yang imannya lebih tinggi dari kita. Nanti kita akan terbawa-bawa gitu. Nah, itu yang dikatakan dalam hadis banyak itu. Kalau kamu berteman dengan tukang jual minyak harum, sekurang-kurangnya dapat harumnya. Kalau kamu berteman dengan tukang besi, sekurang-kurangnya dapat asap besinya. Nah, itu bagaimana pergaulan menentukan kita. Kalau awak di kantor acung kawan orang yang selalu mendaki ke Masehi, itu terbawa mendaki ke Masehi. Tapi kalau kawan orang dan malik ke Masehi di setiap harinya, maka itu akan terbawa untuk malik ke Masehi. Ada 7 hal, salah satunya adalah pergaulan. Pergaulan dengan orang yang imannya lebih kokoh dari kita. Itu satu. Yang kedua, apakah sebab dan maksud ayat wahai orang-orang beriman, berimanlah, bertakwalah kepada Allah? Apakah sebab dan maksud ayat wahai orang-orang beriman, beriman dan bertakwalah kepada Allah? Wahai orang beriman, beriman itu ayatnya tidak ada. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah. Hanya ada hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ada ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqati, dengan sebenar-benar bertakwa. Tapi hai orang beriman, berimanlah kepada Allah dan bertakwa itu tidak ada. Tapi hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu ada banyak ayatnya. Jadi kalau orang beriman sudah pasti bertakwa. Orang beriman sudah pasti bertakwa? Belum. Orang beriman belum tentu bertakwa. Orang bertakwa pasti beriman? Pasti. Mana yang tinggi iman daripada takwa? Tinggi takwa. Orang beriman belum tentu bertakwa. Orang bertakwa pasti beriman. Nah, orang beriman dipanggil untuk melakukan amal soleh, hasilnya itu takwa. Nah, contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi iman belum tentu orang itu bertakwa, tapi orang bertakwa pasti dia beriman. Iman tanpa amal soleh hasilnya takwa. Yang ketiga, apabila wudu batal ketika ketiduran, apakah wudu batal ketika ketiduran antara waktu sholat maghrib dan isya? Sebetulnya tidak pakai maghrib isya, tidak apa-apa. Tapi contohnya, kalau kita duduknya tepat kita ini ekor kita ini di tempatnya tertidur sambil duduk, itu tidak batal. Tidak batal. Kalau kita tidak tahu ada yang kedua segala macam, itu tidak batal. Kalau duduknya tepat. Tapi kalau lagi condong duduknya, apalagi kalau ada apa-apa kan, nyata kalau kedua itu batal. Kedua itu batal. Jadi kalau duduk nyeleng tape, nanti duduk, itu tak tahu. Itu tidak batal, tidak batal. Tapi kalau sampai diam
Walaupun wudhu tidak batal, kita mau berwudhu lagi boleh. Itu namanya tajdidul wudhu, orang yang memperbaharui wudhu. Wudhunya tidak batal, tapi dia berbaharui wudhu yang pahalanya jauh lebih besar. Jadi makanya orang yang sholat dari maghrib tadi wudhunya tidak batal, langsung ke sholat isya tidak apa-apa. Tapi walaupun tidak batal, dia ingin berwudhu lagi, boleh tak? Boleh. Itu namanya tajdidul wudhu, memperbaharui. Pertanyaan kedua, apakah yang dirasakan dalam diri kita apabila iman kita telah diterima oleh Allah? Apakah yang dirasakan dalam diri kita apabila iman telah diterima? Apa yang dirasakan? Yang pertama dirasakan adalah kita merasakan Allah selalu hadir bersama kita. Kita selalu bersama Allah, Allah selalu bersama kita. Kita selalu merasa ditatap oleh Allah. Sehingga kalau iman ini sudah benar, kita selalu merasa ditatap oleh Allah. Sehingga kita pikir dia malu untuk berbuat yang jahat. Allah melihat. Dia malu untuk melakukan yang maksiat karena Allah melihat. Itu imannya. Yang lebih dalam lagi, bukan hanya berbuat maksiat dia malu, terpikir yang buruk saja di dalam pikirannya. Terpikir, bukan dia berbuat, terpikir. Tahu tak apa itu ada pikiran itu di dalam kepalanya? Tahu tak? Bahwa dia dipikir juga apa itu tangga dua bajunya nampak ini juga di situ. Saya boleh apa? Juga itu tuh di dalam pikirannya. Allah tahu tak? Dia mengatakan apa itu? Tahu tak? Malu dia. Allah tahu tentang pikirannya, melihat mentertawakan orang lain. Dia akan istighfar. Dalam pikirannya saja dia sudah tingkat tinggi orangnya. Keimanan itu sudah tingkat tinggi. Bukan hanya dari berbuat di pikiran saja, kalau ada yang lain-lain dia takut kepada Allah. Karena Allah tahu tentang apa yang dia pikirkan. Terakhir, apakah keimanan seseorang bisa hilang dikarenakan tidak pernah sholat tapi tetap Islam? Apakah keimanan seseorang bisa hilang dikarenakan tidak sholat tetapi tetap Islam? Iya, iman itu bisa hilang. Bahkan ketika orang berbuat maksiat, iman itu sedang terbang dari dirinya, sedang keluar dari dirinya. Ketika dia korupsi, ketika dia mencuri, ketika di waktu itu iman sedang keluar. Iman sedang keluar, mengalah iman itu. Tidak ada iman di dalamnya. Nah, oleh karenanya, ketika kita berbuat maksiat itu saja, iman keluar. Nah, ketika kita tidak sholat, iman pun keluar. Iman keluar. Sehingga dia dalam hadis katakan, beda orang kafir dengan orang mukmin. Apa bedanya?